Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat di akhir pekan edisi Minggu 21 Februari 2021. Tentunya ditemani bersama saya Amiratun Nahar di Lintas Banua sepekan kali ini, dan informasi selengkapnya akan kami sajikan ke hadapan Anda. Ya pemirsa, mengawali perjumpaan kita kali ini, Kementerian Dalam Negeri RI resmi menunjuk Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrijal sebagai penjabat Gubernur Kalsel. Sementara itu untuk mengisi jabatan Wali Kota Banjarmasin, yakni penjabat Sekdako Banjarmasin Muhyar sebagai pelaksana harian. Sedangkan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah resmi menjadi PLH Wali Kota Banjarbaru menyusul habisnya jabatan Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian resmi melantik dan mengambil sumpah Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrijal sebagai penjabat Gubernur Kalsel di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Pelantikan ini sempat tertunda karena bertepatan dengan tanggal libur perayaan Imlek dan akhir pekan, sehingga baru dilaksanakan pada Senin kemarin. Tanpa berhadir pada acara tersebut, pelaksana tugas Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, dan Kepala BKD Kalimantan Selatan, Sulkan, serta diikuti secara virtual oleh pejabat lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru. Sebelumnya, masa jabatan Gubernur Hasabiri Nur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Resnawan telah habis pada 12 Februari lalu. Kemudian dilanjutkan pelaksana harian yang juga PLT Sekda Provinsi Kalimantan Selatan. Ditunjuknya Safrijal guna mengantisipasi kekosongan kepemimpinan sementara proses pilkada masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, kondisi Kalsel yang mengalami banjir memerlukan upaya percepatan mitigasi pasca banjir. Untuk usulan PJ ini sebenarnya baru kita dapat tadi jam 11 siang. Terkait hal tersebut, kebetulan juga Pak Sekda sudah ada di Jakarta untuk menghadiri pelantikan ini. Memang ini kesannya agak dadakan dari Mendagri untuk mengantisipasi terjadinya, untuk mengantisipasi supaya tidak ada kekosongan jabatan ini. Karena kan kalau PLH kewenangan dan tugasnya itu terbatas. Jadi dengan adanya PJ ini setidak-tidaknya setidak-tidaknya tugas dan kewenangan gubernur sebelumnya itu bisa dilaksanakan sama tugas dan kewenangan. Berkaitan dengan pelantikan penjabat bupati atau wali kota yang sedang terlibat perselisihan hasil pemilihan pilkada serentak, pejabat gubernur berhak untuk melantik penjabat tersebut, sedangkan bagi daerah yang tidak terlibat sengketa akan diisi oleh pelaksana harian bupati dan akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Pemko Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan Rabu sore menggelar serah terima jabatan wali kota dari Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan kepada Sekdako Banjarbaru Said Abdullah sebagai pelaksana harian Wali Kota Banjarbaru. Wali Kota menyebutkan selama 5 tahun memimpin Kota Banjarbaru mendapatkan dukungan seluruh SKPD dan karyawan Pemko Banjarbaru serta masyarakat. Diakuinya, meski 5 tahun relatif singkat, namun banyak hal yang telah diperbuat untuk kemajuan Banjarbaru. Di penghujung sambutannya, Darmawan Jaya bersama almarhum Nazmi Adani memohon maaf kepada semua SKPD, ASN maupun masyarakat jika selama kepemimpinan mereka ada yang salah baik tindakan maupun sikap perbuatan. Darmawan Jaya berpesan kepada seluruh ASN Banjarbaru agar tetap menjaga semangat sampai akhir jabatannya dan semoga pemimpin yang baru banyak berprestasi dan memberikan kebaikan kepada masyarakat. Modal Banjarbaru untuk maju itu kebersamaan. Nah ini yang penting, kebersamaan, dan kami nilai tim yang ada ini
tim inilah yang mengantar Banjarbaru meraih prestasi terbaik. Tadi jumlah penghargaan dari 2016 terus meningkat dari 12, 16, 17, 18 sampai 30 penghargaan. Ini tentu tidak kerja Nasmi dan Jaya saja, tapi Nasmi Jaya beserta tim dan seluruh masyarakat. Dan tentu kami juga berharap sesuai dengan semboyan jargonnya kepala daerah yang baru ini kan juara. Mudah-mudahan itu menjadi juara di hati masyarakat. Caranya menjadi juara di hati masyarakat adalah memberikan manfaat, kemudian meraih kemajuan dan menjadikan Banjarbaru ini menjadi semakin baik. Darmawan Jaya di masa jabatannya bersyukur pembangunan pelayanan publik sudah terlaksana, pembangunan mal pelayanan, ruang terbuka hijau dan lainnya untuk masyarakat sudah terrealisasi. Masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Hermansyah telah resmi berakhir pada Rabu 17 Februari 2021 kemarin. Sebagai penggantinya untuk mengisi jabatan Wali Kota yakni pejabat Sekdako Banjarmasin Muhyar sebagai pelaksana harian. Penunjukan Pela Wali Kota Banjarmasin tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Nomor 121/00238 PEM yang menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/738/OTDA pada tanggal 3 Februari 2021. Sementara itu, sebagai pejabat Sekda Kota Banjarmasin, Muhyar menjelaskan tugasnya sebagai PLH sesuai dengan keputusan yang ada di surat penunjukan dari Gubernur, yakni menjalankan tugas administrasi tanpa mengambil kebijakan strategis. Saya pikir apapun juga yang sedang berlangsung di pemerintah kota, termasuk tadi untuk pelaksanaan banjir, COVID dan sebagainya, tentu semangatnya sama. Kami dengan kawan-kawan SKPD lain semuanya bahu-membahu untuk menyelesaikan ini dengan baik, dan kami sadari bahwa tanpa bantuan kawan-kawan semua termasuk kawan-kawan media untuk memberikan kritik dan saran dan solusinya, tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Barangkali itu Pak Wali tambahan dari kami. Terima kasih. Wail Banjar TV. Ya pemirsa, beralih ke informasi lainnya, sejak tanggal 15 Februari 2021 lalu, jadwal pelaksanaan vaksin untuk tenaga kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin dilakukan setiap hari. Ini untuk mengejar target sasaran 1.000 lebih tenaga kesehatan yang harus divaksin tahap 1. Sementara itu, penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA menghimbau masyarakat agar proaktif secara mandiri untuk melaksanakan vaksinasi. Jangan takut, karena seluruh warga yang sesuai dengan syarat vaksin wajib mengikutinya agar mampu melawan penyebaran virus corona. Puluhan tenaga kesehatan di lingkungan RSUD Ulin Banjarmasin mengikuti vaksinasi. Pelaksanaannya dimulai 20 Januari lalu. Awalnya hanya berlangsung 3 hari dalam seminggu, yakni Rabu, Jumat, dan Sabtu. Namun berdasarkan evaluasi, sejak tanggal 15 Februari, jadwal pelaksanaan vaksin untuk tenaga kesehatan dilakukan setiap hari. Ini untuk mengejar target sasaran, yakni 1.643 tenaga kesehatan di RSUD Ulin yang sudah harus divaksin tanggal 20 Februari nanti. Harapannya sesuai tahapan pemerintah untuk tahap 1 pada nakes bisa tercapai di tanggal 20 Februari tersebut. Hal itu seperti disampaikan Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Yudi Riswandi kepada Banjar TV. Vaksinasi sudah memasuki hari yang ke-8 ya kalau nggak salah. Jadi waktu mulai tanggal 20 sampai kemarin tanggal 15 itu di Rumah Sakit Ulin dilaksanakan 3 kali dalam seminggu karena padatnya kegiatan kawan-kawan dalam memberikan pelayanan sehingga diberikan 3 kali dalam seminggu. Namun pada evaluasi kita ternyata target yang diberikan ke kita yaitu nakes kita berjumlah 1.643 dan pencapaiannya masih sekitar 41%, yaitu 663, maka kami mengejar dengan pola melaksanakan tiap hari. Jadi susunan jadwal petugas di ruangan kita upayakan untuk menyesuaikan dengan
kegiatan di vaksinasi ini, pendaftaran di vaksinasi. Harapannya sesuai dengan target pemerintah untuk tahap 1 pada nakes ini selesai pada tanggal 20 Februari bisa kita capai. Dr. Yudi menambahkan, target nakes di RSUD Ulin yang divaksin diharapkan mampu mencapai angka 100%. Rijali Afandi, Banjar TV. Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Saprizal ZA ternyata tidak hanya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan vaksin yang dilakukan pada tenaga kesehatan di lingkungan RSUD Ulin. Pada kesempatan itu, pihaknya juga memeriksakan diri dan sekaligus melakukan vaksinasi di RSUD Ulin, Banjarmasin. Usai menjalani vaksin, Saprizal kepada awak media menyatakan tidak berasa sama sekali ataupun sakit. Untuk itu dirinya menghimbau kepada masyarakat agar proaktif secara mandiri untuk melaksanakan vaksinasi. Jangan takut karena seluruh warga yang sesuai syarat vaksin wajib mengikutinya agar mampu melawan virus corona. Dia tidak berasa sama sekali, bahkan mengerjitkan dahi pun saya enggak. Kalau saya sakit pakai mulut karena tertutup kan dia. Mungkin himbauan Pak untuk masyarakat. Kepada masyarakat nanti gilirannya memperoleh vaksinasi agar semua secara mandiri inisiatif untuk mendaftar atau untuk mengajukan kepada tempat-tempat di mana pendaftaran vaksinasi. Jangan takut ya, karena ini untuk kesehatan semua. Semua yang memenuhi syarat vaksin wajib untuk diberi vaksin. Saprizal berharap virus corona segera teratasi dan cepat sirna di muka bumi, terlebih khusus di Kalimantan Selatan. Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan ini juga menghimbau masyarakat agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Rijali Afandi, Banjar TV. Dan pemirsa, masih berkaitan dengan vaksinasi COVID-19, informasi selanjutnya dari program Pemko Banjarmasin melakukan vaksinasi Sinovac. Guna mencegah penyebaran virus COVID-19 sudah berjalan. Kali ini menyasar para wakil rakyat di DPRD Kota Banjarmasin dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hari Wijaya memastikan jajaran DPRD siap untuk divaksin. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tegiato juga mengatakan perlunya vaksinasi tersebut karena anggota Dewan sering melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia sehingga sudah sepantasnya untuk divaksin. Program vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Kota Banjarmasin yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan hingga pertengahan Februari lalu sudah mencapai angka 52,40%. Pemerintah kota melalui dinas terus melakukan percepatan program hingga jadwal vaksinasi tahap pertama berakhir 21 Februari nanti. Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hari Wijaya mengimbau jajarannya agar bersedia dan siap divaksin sebagai upaya pencegahan COVID-19. Mengingat jajaran wakil rakyat termasuk kalangan pekerja publik yang dijadwalkan vaksin gelombang selanjutnya oleh pemerintah. Hari juga berharap program vaksin ini mendapatkan fasilitasi dari Pemko Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan. Petugas kesehatan yang banyak. Nah, tinggal apakah nanti bisa kita berusaha tanpa menyesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat dulu. Kalau memang vaksin yang ada di Kota Banjarmasin ini bisa mengakomodir anggota dewan, karena bicara pejabat atau pejabat negara, pejabat daerah itu salah satunya seluruh anggota dewan ya termasuk pejabat tersebut, walaupun yang tahapannya melalui pejabat politiknya. Insya Allah seluruh anggota itu bisa untuk divaksinasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah. Ditanya apakah seluruh anggota dewan akan divaksin, Hari menyatakan seluruh anggota terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah ada riwayat penyakit tertentu atau tidak. Program vaksinasi gelombang pertama
bagi tenaga kesehatan diakui cukup lamban lantaran didapati ada beberapa penolakan, diantaranya karena adanya penyakit penyerta atau komorbid yang diderita para nakes. Murtasyah, Banjar TV. Pemko Banjarmasin melanjutkan program vaksinasi Sinovac setelah sebelumnya diberikan kepada kepala daerah, Forkopimda, dan tenaga kesehatan. Sasaran kali ini 45 wakil rakyat di DPRD Banjarmasin. Surat permintaan persetujuan pengisian data masing-masing anggota dewan sudah diserahkan Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu. Menyusul hal itu nantinya akan menerima SMS blast di handphone masing-masing sebagai rujukan untuk dibawa ke puskesmas. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiyatno sangat mengapresiasi Dinas Kesehatan yang berkeinginan menjadwalkan vaksinasi untuk anggota dewan, apalagi program pemerintah ini untuk mencegah mewabahnya virus corona. Politisi PDIP ini menegaskan anggota dewan sering melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia sehingga sudah sepantasnya untuk divaksin. Banjarmasin sangat setuju seandainya dilakukan vaksinasi untuk seluruh anggota dewan, karena kita selaku anggota dewan kan sering melakukan kunjungan keluar daerah dan volume keberangkatan kita itu cukup banyak, Pak. Ya, karena Pak, kita sangat setuju untuk menghindari supaya jangan terkena virus yang namanya corona itu. Ya, nanti kan kita bisa ke fraksi masing-masing lah. Kita lewat surat supaya teman-teman anggota dewan bersedia divaksin. Tugiyatno berjanji akan menyampaikan pelaksanaan vaksinasi ini kepada para ketua fraksi guna menyampaikannya kepada anggotanya masing-masing. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, masih berkaitan dengan COVID-19, selanjutnya satu kelurahan di kota Banjarmasin kembali berada di zona merah. Hal ini menyusul tingginya angka penyebaran COVID-19 di kelurahan pengurus dalam tersebut akhir belakangan ini. Di samping hal itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Zainal Hakim mengakui masuk akal laporan Dinas Kesehatan terkait kasus COVID-19 naik karena dampak musibah banjir. Pasalnya hampir 90% warga di pengungsian mengabaikan protokol kesehatan. Dari 52 kelurahan di Kota Banjarmasin yang sebelumnya sudah berada di zona hijau, kini satu kelurahan justru kembali berada di zona merah, yakni Kelurahan Pengurus Dalam Banjarmasin Selatan. Berubahnya status pengurus dalam menjadi zona merah lantaran adanya perubahan kriteria zonasi berdasarkan instruksi Kemendagri nomor 3 tahun 2021. Sebenarnya perubahan kriteria zonasi. Kalau kemarin ada 4 kriteria, sekarang hanya ada 1 kriteria di instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 tentang PPKM berskala mikro. Itu kriterianya hanya 1 kriteria saja untuk zonasi. Ada 4 zonasi. Nah, sehingga kalau di suatu wilayah kelurahan itu lebih dari 10 rumah dalam satu RT terkena COVID, maka dia zonasinya merah. Nah, sehingga dengan diperpendek atau dipermudah kriteria itu, maka ternyata ya kita masuk pada kriteria itu untuk kelurahan pengurus tadi. Lebih jauh, Mahli mengatakan kenaikan signifikan kasus positif COVID-19 di Banjarmasin Selatan tersebut saat musibah banjir besar lalu. Banyak warga yang tidak taat dengan protokol kesehatan. Selain satu kelurahan zona merah, juga ada 4 kelurahan lagi yang sudah zona orange atau hampir merah, seperti Kelurahan Sungai Lulut, Klayan Dalam, Sungai Jingah, dan Sungai Miai. Sementara kelurahan yang sudah masuk zona kuning sebanyak 32 kelurahan dari 52 kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin. Muhail, Banjar TV. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Zainal Hakim mengakui masuk akal laporan Dinas Kesehatan terkait kasus COVID-19 naik karena dampak dari terjadinya musibah banjir. Itu diungkapkan Zainal usai rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Komisi 4 menanyakan kenapa dalam 10 hari terakhir COVID-19 naik signifikan hingga 220 kasus. Dinas menyebut faktor utama kenaikan itu dikarenakan musibah banjir. Sebagai wakil rakyat yang turun ke lapangan menyaksikan sendiri
banyak warga yang mengungsi sehingga di sanalah suasana seakan tak ada pandemi COVID-19. Apalagi di titik pengungsian, hampir 90% mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan bila bicara tidak menjaga jarak. Karena itu Jainal tidak menyangkal atas laporan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terkait adanya kenaikan kasus positif COVID-19 disebabkan musibah banjir. Tadi sempat kita pertanyakan, ada kenaikan yang cukup drastis selama 10 hari terakhir, kurang lebih 220. Memang yang menjadi faktor utama kenaikan itu adalah kemarin kita kejadian bencana banjir. Seperti kita ketahui semua bahwa ketika banjir kemarin, di pengungsian, di perkampungan, sangat terlihat bahwa protokol kesehatan sangat lemah sekali. Sampai-sampai bahwa di pengungsian itu sendiri hampir 90% itu tidak menggunakan masker, satu hal saja. Apalagi bicara jarak, tidak ada lagi jaga jarak. Ini memang menjadi faktor yang terbesar. Karena itu tadi dengan kejadian banjir, tidak adanya jaga jarak, kemudian hampir 90% tidak menggunakan masker, dan ini tentunya menjadi penyebab utama kenaikan dari jumlah kasus COVID-19. Pasalnya musibah banjir yang terjadi langsung terdampak pada 100.000 lebih jiwa dan puluhan ribu harus mengungsi. Terkait hal itu, Legislatif meminta Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin agar menggencarkan lagi penegakan protokol kesehatan pasca musibah banjir. Murtasia, Banjar TV. Ya pemirsa, usai jeda kami hadirkan Wakil Ketua DPRD Kalsel dukung RSUD Ansari Saleh. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.